Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Al Mukarram Bapak Dr. Zakaria Husin Lubis MA, serta teman-teman semuanya mahasiswa pasca sarjana Universitas PTIQ, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1B. Baik, di sini kami akan mempresentasikan sedikit materi tentang peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Nanti akan dilanjut oleh Ustadz Fakar ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita masuk ke yang pertama dulu. Mungkin di next Ustadz. Jadi untuk subbabnya kita di sini ada empat. Yang pertama ada pembahasan tentang sejarah lahir atau latar belakang lahirnya Daulah Umayyah. Kemudian nanti dilanjut ada juga perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Kemudian nanti ada peranan Bani Umayyah terhadap penyebaran Islam di Nusantara. Dan terakhir nanti ada kemunduran atau disintegrasi Daulah Umayyah. Oke, lanjut Ustaz. Oke, masuk ke subbab yang pertama yaitu tentang sejarah lahirnya Daulah Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Nama lengkapnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Kemudian dari jalur ibunya adalah Hindun binti Utsbah bin Rabi'ah bin Abdul Syams. Muawiyah lahir di kota Mekah tahun 607 Masehi. Kemudian beliau memeluk agama Islam pada usianya yang ke-23 tahun ketika peristiwa Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Keislamannya terus dibina oleh Nabi Muhammad dan beliau banyak meriwayatkan hadis, baik yang langsung dari Rasulullah maupun dari para sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Said Ibnu Musayyab, dan lain-lain. Beliau juga termasuk salah seorang dari penulis wahyu. Muawiyah adalah salah seorang yang ahli dan paling menguasai dunia politik, cerdik, ahli siasat, penguasa yang kuat, dan bagus planningnya dalam urusan pemerintahan. Maka tidak mengherankan jika dia dapat menjadi gubernur selama 22 tahun. Ya, ketika masanya Khalifah Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan. Kemudian juga beliau mampu untuk menjadi khalifah pada masa dinasti Umayyah selama 20 tahun. Pembentukan dinasti Umayyah ini telah dimulai sejak Ali bin Abi Thalib masih menjabat sebagai khalifah dalam peristiwa tahkim pada Perang Siffin. Dengan kelicikannya, Muawiyah dengan utusannya Amr bin As menjatuhkan Ali melalui utusannya Abu Musa al-Asy'ari dari jabatan khalifah. Namun Ali tidak mau menurunkan jabatannya sampai beliau meninggal tahun 661 Masehi. Setelah Khalifah Ali meninggal dunia pada 15 Ramadan tahun 661 Masehi karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Ibnu Muljam ketika menjadi imam sholat subuh. Selanjutnya penduduk Kufah mengangkat putranya Ali yaitu Hasan menjadi khalifah mereka. Sementara itu di daerah Syam mereka pun telah mengangkat Muawiyah menjadi khalifah mereka semenjak peristiwa Tahkim. Mendengar Hasan diangkat menjadi khalifah, Muawiyah langsung membawa pasukan perang menuju Kufah sebagaimana dulu mendatangi Ali pada perang Siffin. Pasukan Hasan tidak sekuat pasukan Ali karena sebagian sudah memisahkan diri menjadi kelompok Khawarij. Maka Hasan mengadakan perdamaian dengan Muawiyah. Walaupun Hasan mengajukan beberapa syarat, bagi Muawiyah hal itu tidak ada persoalan. Asalkan jabatan khalifah diserahkan Hasan bin Ali kepadanya. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Hasan menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah dengan syarat Muawiyah berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah Rasul serta sirah khalifah-khalifah yang soleh. Yang kedua, agar Muawiyah tidak mengangkat seseorang menjadi putra mahkota sepeninggalnya dan urusan kekhalifahan diserahkan kepada orang banyak untuk memilihnya. Yang ketiga, agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak, menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan mereka. Yang keempat, agar pajak tanah negeri Ahwas di Persia diperuntukkan kepada Hasan dan diberikan setiap tahun. Yang kelima, agar Muawiyah membayar kepada saudaranya Hussein sebanyak 5 juta dirham dari Baitul Mal. Yang terakhir adalah agar Muawiyah datang secara langsung ke Kufah untuk menerima penyerahan jabatan khalifah dari Hasan dan mendapat baiat dari penduduk Kufah.
Dengan syarat-syarat yang diajukan tersebut, Muawiyah menyetujui apapun yang diajukan oleh Hasan, asalkan gelar khalifah diberikan kepadanya. Untuk itu dia datang ke Kufah, menerima baiat jabatan dari Hasan dan penduduk Kufah. Hasan yang baru 3 bulan dibaiat, menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah pada bulan Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah. Sehingga tahun itu disebut sebagai Am al-Jamaah atau tahun persatuan. Karena khalifah yang tadinya dua, sekarang hanya satu, yaitu Muawiyah. Mulai saat itu resmilah Muawiyah ibnu Abi Sufyan memangku jabatan khalifah dan memulai dinasti Umayyah. Kemudian setelah pembaiatan, ia kembali ke Damaskus dan ibu kota negara dipindahkan yang sebelumnya dari Madinah menuju ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Dan Hasan pindah ke Madinah dan hidup tenang di sana sampai meninggal tahun 675 Masehi. Kemudian 15 tahun setelah pembaiatan Muawiyah, untuk mempertahankan jabatan khalifah tetap di tangan Bani Umayyah, Muawiyah menciptakan sistem monarki dalam pemerintahannya. Walaupun untuk hal yang demikian, ia telah melanggar janjinya dengan Hasan bin Ali. Penamaan dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abi Syams, ibnu Abi Manaf. Umayyah merupakan salah seorang tokoh Quraisy pada zaman jahiliyah yang kemuliaan dan kedudukannya sebanding dengan pamannya Hashim ibnu Abi Manaf. Umayyah berasal dari keluarga bangsawan kaya serta mempunyai kerabat yang banyak, di mana hal ini merupakan faktor pendukung yang menjadikan mereka menjadi pemimpin Quraisy yang dihormati. Dalam sejarah Islam, dinasti Umayyah dikenal telah mendirikan pemerintahan dalam 2 periode, yaitu di Damaskus dan juga di Cordoba. Daulah ini berkuasa selama kurang lebih 90 tahun dan diperintahkan oleh 14 orang khalifah. Itu adalah sejarah lahirnya Daulah Umayyah. Selanjutnya adalah perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Yang kami muat di sini ada 6 bidang yang mengalami perkembangan, mulai dari ilmu pengetahuan, administrasi pemerintahan, bidang sosial, bidang ekonomi, seni bangunan dan arsitektur, dan terakhir adalah ekspansi wilayah. Oke, masuk yang pertama yaitu dari bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Umayyah dikenal sebagai peletak dasar peradaban Islam yang kemudian mencapai puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah nanti setelahnya. Pada masa dinasti Umayyah, ilmu-ilmu nakliyah mulai berkembang, seperti ilmu tafsir dan ilmu hadis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat menaruh perhatian pada upaya pengumpulan hadis. Ya, next Ustaz, yang ilmu pertahanan. Pembukuan hadis untuk pertama kali dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz di awal abad kedua Hijriah. Dalam mengumpulkan hadis dari para penghafal hadis, diadakan suatu metode yang disebut sebagai isnad, yaitu membahas persambungan hadis. Selain itu, digunakan pula metode al-jarh wa at-ta'dil, yang membahas asal-usul penghafal hadis. Pengumpulan hadis dilaksanakan oleh Asim al-Ansari. Pada masa ini muncul ahli-ahli hadis seperti Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Abdullah al-Zuhri dan Hasan Basri. Di samping itu muncul pula ilmu tata bahasa Arab atau yang kita kenal dengan ilmu nahu. Sibawayh menyusun Alkitab untuk mempelajari ilmu bahasa Arab bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Lalu ilmu akliyah pun pada masa ini mulai diperkenalkan. Khalifah Muawiyah memerintahkan supaya karya-karya bangsa Yunani yang mengandung bermacam-macam ilmu diterjemahkan. Dengan demikian, orang-orang Islam pada masa ini mulai mengetahui antara lain ilmu kedokteran, ilmu kalam, dan ilmu arsitektur. Oke, yang selanjutnya adalah perkembangan pada bidang administrasi pemerintahan. Ada 2 hal yang kami cantumkan di sini. Yang pertama adalah perubahan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan pada masa Muawiyah itu berubah yang sebelumnya dari demokrasi menjadi monarki atau kerajaan atau dinasti. Sejak ia mengangkat anaknya yang bernama Yazid menjadi putra mahkota. Kebijakan ini dipengaruhi oleh tradisi yang terdapat di bekas wilayah kerajaan Bizantium. Kemudian yang kedua adalah ada sentralistik. Dinasti Umayyah menerapkan konfederasi provinsi. Dalam menangani provinsi yang ada, Muawiyah menggabung beberapa wilayah menjadi satu provinsi. Setiap wilayah memilih seorang amir. Amir bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Kemudian Muawiyah melakukan pembagian wilayah menjadi 10 provinsi pada zamannya. Yaitu yang pertama Suriah dan Palestina, yang kedua Kufah dan Irak, yang ketiga Basrah, Persia, Sijistan, Khurasan, Bahrain, Oman, Najd, dan Yamamah. Yang keempat Armenia, yang kelima Hijaz, yang keenam Karman dan India, yang ketujuh Mesir,
yang ke-8 Afrika Utara, yang ke-9 Yaman dan Arab Selatan, dan yang ke-10 adalah Andalusia. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan di bidang sosial. Dalam bidang sosial, para khalifah, terutama Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, membangun rumah sakit di setiap kota. Selain itu dibangun rumah singgah untuk anak-anak yatim piatu yang ditinggal oleh orang tua mereka akibat perang. Bahkan orang yang sudah lanjut usia dan tidak mampu juga dipelihara di rumah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan pada bidang seni bangunan dan juga arsitektur. Pada masa ini, umat Islam banyak mendirikan bangunan dengan menggabungkan gaya arsitektur Romawi, Persia, dan juga Arab. Contohnya Masjid Damaskus yang dibangun pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik dan Masjid Agung Cordoba yang terbuat dari batu pualam. Khalifah Abdul Al-Malik kemudian melakukan perbaikan-perbaikan terhadap masjid-masjid tua yang sudah ada semenjak masa Nabi. Di antaranya beliau menyediakan dana 10.000 dinar untuk memperluas Masjidil Haram dan disempurnakan Al-Walid dari segi arsiteknya pada pintu, jendela, dan tiang-tiangnya. Kemudian Khalifah Al-Walid juga memperluas Masjid Nabawi dan memperindahnya dengan konstruksi dan arsitektur Syria di bawah pengawasan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang kelima adalah dari bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah cukup berkembang baik. Hal ini ditandai dengan keputusan yang diambil oleh salah seorang khalifah, yaitu Khalifah Abdul Malik. Beliau memutuskan untuk membuat mata uang sendiri di Damaskus. Hal tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat. Sebelum adanya mata uang tersebut, masyarakat pada pemerintah dinasti Umayyah menggunakan mata uang Roma dan juga mata uang Persia sebagai alat tukar. Dan yang terakhir adalah perkembangan dengan cara ekspansi ataupun perluasan wilayah Islam. Perluasan daerah pada masa dinasti Bani Umayyah meliputi front barat dan juga front timur. Sebagai kelanjutan gerakan perluasan Islam yang sempat terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Di front barat, pasukan Islam melakukan pengepungan ke kota Konstantinopel, penyerangan terhadap beberapa pulau di Laut Tengah, dan perluasan ke Afrika Utara sampai pantai Atlantik, kemudian menyeberangi Selat Gibraltar sampai ke Spanyol. Muawiyah ibn Abi Sufyan merupakan perintis menaklukkan Konstantinopel ketika menjabat gubernur Syria pada masa Khalifah Utsman, dari Asia Kecil hingga pantai Bosporus. Setelah beliau menjadi khalifah, armada Islam dipimpin oleh Janadah ibnu Abi Umayyah berhasil menduduki Pulau Rhodes, Pulau Kreta, Pulau Sisilia, dan Pulau Arwat yang tidak jauh dari Konstantinopel. Sufyan ibnu Auf memimpin pengepungan Konstantinopel diikuti sahabat Nabi seperti Abu Ayyub Al-Ansari, Abdullah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, dan Yazid ibnu Umayyah. Selama 7 tahun lamanya kaum muslimin mengepung Konstantinopel, namun tidak bisa menembus karena tembok pertahanannya begitu kuat dan kokoh. Dalam peristiwa tersebut, 30.000 prajurit tewas termasuk Abu Ayyub yang dimakamkan di bawah pagar tembok Konstantinopel. Pengepungan Konstantinopel ini kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, dipimpin oleh Maslamah ibnu Malik, melalui dataran tinggi Anatolia. Kota itu dipertahankan oleh Leo III, gubernur yang menginginkan mahkota Konstantinopel dari Kaisar Theodosius. Gubernur Leo bergabung dengan pasukan muslimin dan berkhianat menggunakan kesempatan yang ada, sehingga untuk kedua kalinya, pasukan muslimin mengalami kerugian dan kekalahan besar. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pasukan muslimin ditarik mundur dari tembok Konstantinopel. Uqbah ibnu Nafi dalam penaklukan wilayah Afrika Utara sampai ke perbatasan pantai Atlantik, Tharif ibnu Malik, Tharif ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair dalam penaklukan Andalusia. Di front timur, para sejarawan menisbahkan kepada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, di mana ekspansinya dibagi kepada dua arah. Pertama, Panglima Kutaibah ibnu Muslim ke arah timur laut untuk menaklukkan negeri-negeri yang berada di seberang sungai, dan kedua, Panglima Muhammad ibnu Qasim ke arah tenggara untuk menaklukkan negeri Sind. Beberapa kerajaan penting yang terletak di antara Sungai Jihun dan Sungai Sihun adalah Tukharistan, Suganian, Al-Sub, Fergana, Khwarizmi, Usrusana, dan Al-Shish. Sebelumnya pada masa Muawiyah, penaklukan di seberang sungai telah sampai ke Samarkand dan Bukhara. Sin adalah nama bagi negeri yang melingkari Sungai Sin atau Indus, yang membentang dari Iran di sebelah barat sampai ke pegunungan Himalaya di timur laut. Dan di sebelah selatan terletak anak benua India. Sebagian besar sekarang sudah masuk ke wilayah Pakistan. Pasukan Al-Qasim yang berjumlah 6.000 personil melalui Peri Selatan dan Balukhistan memasuki negeri Sind. Pelabuhan laut kota Daibul dan kota Nirun berhasil dikuasai. Juga dapat membunuh Dahir, Raja
Brahmana di wilayah Sind. Secara keseluruhan, daerah-daerah yang dikuasai Islam di masa dinasti Umayyah meliputi Andalusia di Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang Pakistan, Turkmenia, Uzbekistan, dan Kirgiz. Ya, mungkin itu adalah eh, perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah. Selanjutnya tentang peranan Bani Umayyah terhadap penyebaran Islam di Nusantara akan dilanjut oleh Ustadz Fakar Muayyad. Silakan Ustadz. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Haikal. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang peranan Bani Umayyah terhadap penyebaran Islam di Nusantara. Bani Umayyah ialah salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Islam, memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam ke banyak wilayah di penjuru dunia, termasuk wilayah Nusantara. Meskipun dampak secara langsung Bani Umayyah di Nusantara tidak sebesar dampak dinasti-dinasti setelahnya dalam hal penyebaran agama Islam. Namun, pondasi yang mereka bangun menjadikan sebab kemajuan penyebaran agama Islam di Nusantara. Pentingnya peran Bani Umayyah dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara adalah bagian penting dari sejarah Islam di wilayah ini. Sebagai dinasti yang berkuasa setelah era Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah melakukan langkah strategis untuk membawa Islam ke seluruh dunia, termasuk yaitu di Nusantara. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah yang berlangsung dari tahun 661 hingga 750 sebelum Masehi, upaya untuk menyebarkan agama Islam semakin gencar dilakukan melalui perdagangan dan diplomasi. Ekspansi Islam mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Bani Umayyah. Wilayahnya membentang dari Spanyol di barat hingga perbatasan Tiongkok di timur. Dengan ekspansi ini, jalur perdagangan baru terbentuk yang menghubungkan dunia Arab dengan Asia Tenggara, termasuk yaitu di Nusantara itu sendiri. Melalui sarana tersebut, masyarakat Timur Tengah melakukan menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara dengan melalui perdagangan. Para pedagang Muslim dari wilayah Bani Umayyah di Timur Tengah berlayar ke Kepulauan Nusantara untuk berdagang rempah-rempah dan barang-barang lainnya. Pertukaran agama dan budaya adalah aspek lain dari hubungan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal selain urusan ekonomi. Para pedagang ini sering menjadi penyebar agama Islam dengan mengajarkan agama kepada orang-orang di sekitar mereka. Bani Umayyah juga berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, maritim, dan teknologi. Pelayaran jarak jauh sekarang lebih aman dan efisien berkat kemajuan dalam navigasi dan pembuatan kapal pada masa Umayyah. Hal ini membuat hubungan dagang antara dunia Arab dan Nusantara menjadi lebih kuat. Aspek hubungan diplomatik antara Bani Umayyah dan kerajaan-kerajaan Nusantara mempengaruhi penyebaran Islam di Nusantara. Setelah para penguasa Bani Umayyah menjalin hubungan baik dengan para raja Nusantara, Islam menyebar di kalangan bangsawan dan rakyat. Masyarakat kerajaan Bani Umayyah menikah dengan masyarakat bahkan anggota keluarga kerajaan di Nusantara selama periode ini. Hal ini mempererat hubungan dan mempermudah penyebaran Islam di Nusantara. Pada masa Bani Umayyah, pendidikan dan pengajaran juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Madrasah dan pusat-pusat pengajaran Islam sering didirikan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim yang datang bersama para pedagang dan diplomat. Di sini, mulai dari bangsawan hingga rakyat biasa, ajaran Islam diajarkan kepada penduduk lokal. Pendidikan Islam ini menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nusantara. Perkembangan seni dan budaya di Nusantara mendapatkan pengaruh juga dari penyebaran nilai-nilai oleh masyarakat Timur Tengah atau Bani Umayyah itu. Di berbagai wilayah Nusantara, seni arsitektur Islam seperti masjid dan bangunan lainnya mulai muncul. Kaligrafi dan sastra Islam juga mulai berkembang, menambah kekayaan budaya lokal. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Bani Umayyah tidak hanya sebatas pada keagamaan tetapi juga budaya. Bani Umayyah mengalami keruntuhan dan digantikan oleh Bani Abbasiyah. Namun pengaruhnya dalam menyebarkan Islam terus berlanjut. Pondasi yang didirikan oleh Bani Umayyah berfungsi sebagai batu loncatan bagi kekhalifahan selanjutnya untuk melakukan penyebaran Islam yang lebih luas ke Nusantara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak secara langsung, peran Bani Umayyah dalam menyebarkan Islam di Nusantara sangat berpengaruh melalui jalur perdagangan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan kemajuan budaya itu tersebut. Mereka memungkinkan masuknya wilayah
masuknya Islam ke wilayah ini. Dinasti dan kerajaan Islam berikutnya kemudian melanjutkan dan memperdalam ekspedisi penyebaran agama Islam. Oke, selanjutnya adalah disintegrasi atau kemunduran atau keruntuhan Daulah Bani Umayyah itu tersendiri. Setelah berkuasa kurang lebih dari selama 90 tahun, akhirnya dinasti Bani Umayyah berakhir. Beberapa faktor yang dominan dalam fase kemunduran atau kehancuran dinasti Bani Umayyah yaitu munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah seperti kelompok tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem pergantian khalifah. Ketiadaan ketentuan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga khalifah. Ketidakmampuan dari para penguasa Bani Umayyah untuk menggalang persatuan dan kesatuan dari pertentangan yang semakin lama semakin meruncing antara etnis suku Arab Utara, yaitu Bani Qais, dengan suku Arab Selatan, yaitu Bani Kalb, yang sudah ada sejak sebelum Islam. Sikap hidup yang bermewah-mewahan dalam lingkungan keluarga khalifah, sehingga mereka yang memegang kekhalifahan berikutnya tidak mampu memikul beban kenegaraan yang berat. Terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di Kampung Bushir, daerah Bani Suwaif, sebagai akhir dari dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah dalam kekhalifahan. Keruntuhan dan kehancuran dinasti Umayyah juga disebabkan pergantian sistem pemerintahan dari musyawarah menjadi monarki atau turun-temurun, menimbulkan banyak persaingan yang tidak sehat. Latar belakang berdirinya tidak terlepas dari konflik adanya pertentangan suku Muawiyah mengingkari perjanjian perdamaian dengan Hasan bin Ali, yaitu ketika Muawiyah naik tahta disebutkan bahwa persoalan pergantian pemimpinan setelahnya diserahkan kepada pemilihan umat Islam, tetapi ia malah menyerahkan kepada putranya Yazid. Pengangkatan putra mahkota lebih dari satu. Pemerintahan yang korup, boros, dan bermewah-mewahan atau berfoya-foya di kalangan istana. Pemecatan dan pergantian pejabat atas dasar suka tidak suka, padahal tidak memiliki kemampuan di bidangnya. Kurang perhatian terhadap perkembangan agama dan munculnya kekuasaan baru. Tindakan yang dilakukan oleh Muawiyah ini didasarkan pada pertimbangan yang rasional, yaitu menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan. Karena pada waktu itu ada kekuatan-kekuatan lain yang berambisi untuk menjadi khalifah. Tindakan yang dilakukan oleh Muawiyah ini sudah tepat. Pengangkatan Yazid sebagai putra mahkota yang nantinya menggantikan Muawiyah menjadi khalifah sebenarnya bukan dari Muawiyah sendiri, tetapi atas usulan dari Al-Mughirah, gubernur Kufah, yang posisinya terancam dia berhentikan oleh Muawiyah. Al-Mughirah mengusulkan bertujuan menyelamatkan kedudukannya sebagai gubernur Kufah. Atas usulan ini, Muawiyah sangat setuju dan senang karena sungguhnya ada keinginan tersebut. Seperti itu, yaitu menjadikan Yazid sebagai penggantinya. Dan Al-Mughirah sendiri dapat menyelamatkan kedudukannya sebagai khalifah. Di samping Al-Mughirah sebagai pendukung pengangkatan Yazid, Muawiyah mendapat dukungan dari Ziyad, yakni gubernur Basrah. Namun Ziyad menyarankan agar tidak tergesa-gesa dalam mengumumkan pengangkatan Yazid sebagai penggantinya. Setelah Ziyad meninggal dan diganti oleh Ubaidillah bin Ziyad, Muawiyah niatnya mengangkat Yazid sebagai penggantinya. Pengangkatan Yazid sebagai khalifah mendapat pertentangan dari kelompok Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Zubair, yang keduanya berambisi untuk menjadi khalifah. Dukungan yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib sebenarnya taktik saja agar Husain bin Ali bin Abi Thalib terbunuh dalam pertempuran tersebut, sehingga tidak ada saingan bagi Abdullah bin Zubair untuk menjadi khalifah. Namun, tantangan ini dapat diatasi sebagai ditumpasnya para penentang tersebut. Husain terbunuh dalam Karbala dan Abdullah bin Zubair terbunuh dalam pertempuran melawan pasukan Al-Hajjaj bin Yusuf. Meskipun penentang tersebut dapat diatasi, bukan berarti penentang dinasti Bani Umayyah telah berakhir. Gerakan laten penentang dinasti Bani Umayyah tetap berlangsung. Dinasti Bani Umayyah berkuasa hampir satu abad, yakni 90 tahun dengan 14 khalifah. Dari 14 khalifah ini hanya tercatat 5 khalifah saja yang dianggap memiliki prestasi atau kapabilitas, yaitu yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga Al-Walid bin Abdul Malik,
Yang keempat Umar bin Abdul Aziz, yang kelima Hisyam bin Abdul Malik. Khalifah yang lain bukan tidak punya prestasi ya, hanya prestasinya jauh dari lima khalifah tersebut. Jadi begitu. Mungkin hanya ini saja yang bisa kita paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saat ini dibuka sisi tanya jawab dan diskusi. Monggo. Bagi yang mau bertanya atau ada kritik, sanggahan boleh. Mungkin Ustazah Eva mau bertanya. Ya, ahlan para asatidz, para ustazat yang mau bertanya atau memberikan saran, masukan, atau diskusi. Ayo, monggo Ustaz Dodik. Baik, Afwan ya sebenarnya yang ada dalam benak Ana ya yang menjadi pertanyaan terkait Bani Umayyah dan selanjutnya apa dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah yang menjadi unek-unek itu yang belum terjawab. Kenapa membangun sebuah peradaban atau membangun sebuah dinasti harus didasari atau dengan pertumpahan darah, dengan pertumpahan darah. Contoh seperti eh, pertumpahan Husain ketika apa ketika Yazid bin Muawiyah itu tidak sesuai dengan harapan ataupun yang tadi di ujung ketika Bani Abbasiyah muncul ke permukaan ada darah yang mengalir untuk menjadikan sebuah peradaban itu sendiri. Nah, padahal ya em, kita husnuzon mereka-mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa kapabilitasnya dalam sebuah keilmuan agama. Apa hukumnya menumpahkan darah? Tetapi kenapa harus dimulai dengan itu? Apakah mereka merasa lebih baik atau tidak setuju atau seperti apa pemberontakan terhadap eh, pemerintahan yang sah, untuk menggulingkan pemerintahan yang sah sehingga membuat sebuah pemerintahan yang baru.
Syukran. Oke, mungkin ada lagi yang lainnya? Atau Ustaz Haikal mau menjawab dulu? Kan Ustaz Dahlan. Ya, menjawab pertanyaan tadi dari Ustaz Abdul Haziz ya. Eh, Kenapa harus ada pertumbahan darah dulu ya dari antara Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah? Karena menurut saya ya, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu merupakan dua dinasti yang sama-sama mengklaim gitu. Mengklaim kepemimpinan umat Islam. Jadi saling saling apa ya? Saling menyatakan kebenarannya gitu. Bani Umayyah yang berkuasa terlebih dahulu kan. Setelah itu banyak dikritik karena dianggap kurang adil gitu. Khususnya kepada golongan non-Arab yang dianggap sebagai warga kelas 2 gitu kan. Lalu karena mungkin eh, ya itu ya karena sifat-sifat orang Arab kayak begitu ya menurut saya sih. Terus juga ada strategi dan propaganda Bani Abbasiyah gitu. Bani Abbasiyah itu berhasil membangun jaringan pendukung yang kuat di wilayah Persia dan Irak melalui gerakan dakwah bawah tanah gitu. Terus juga eh, perasaan banyak orang yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan Bani Umayyah untuk mencapai tujuannya. Jadi banyak yang tidak puas atas kerjanya Bani Umayyah gitu. Terus juga ada gerakan pemberontakan militer. Bani Abbasiyah itu berhasil memimpin pemberontakan militer besar di bawah komando Abu Muslim. Terus juga eh, di situ ada konflik terbuka antara kedua kekuatan ini. Akhirnya pecah menjadi peperangan besar di beberapa wilayah. Ini juga mungkin karena adanya eh, ya saling saling bersinggungan ya gitu ya. Karena udah susah juga gitu antara dua daulah ini. Jadi mungkin udah turun temurun karena dari dulunya udah dari peperangan, jadi masih ke bawah gitu. Kalau misalnya ada yang tidak puas, gitu. Mungkin tambahin Ustaz Haikal. Ya, mungkin sudah cukup ya. Jadi memang apalagi kalau kita baca soal nanti Daulah Abbasiyah nanti kan salah satu pendirinya itu adalah Abul Abbas As-Saffah ya. Bahkan beliau dijuluki sendiri itu As-Saffah kan, penumpah darah. Itu sampai melekat ke julukannya yang memang beliau menghabisi keturunan dari Bani Umayyah. Ya memang kalau kita lihat sejarah kerajaan-kerajaan memang bukan cuma di Arab aja, bukan cuma di Islam, bahkan kalau kita dengar sejarah-sejarah kerajaan di Indonesia gitu. Banyak memang pergantian-pergantian raja itu kan kadang harus dilalui dengan konflik atau perseteruan dulu ya. Seperti itu mungkin entah mereka mengklaim kebenaran ada di tangan mereka, atau memang mereka mengklaim bahwa mereka yang paling layak gitu. Bahkan-bahkan mereka sampai harus membunuh satu sama lain. Ya, seperti itu, Ustaz. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan atau ada pertanyaan lagi? Ya, izin bertanya ya. Halo, jelas nggak suaranya? Terkait ini ya, terkait peranan Daulah
Umayyah ya, yang menyebarkan Islam sampai ke Nusantara gitu ya. Eh ya di situ kan disebutkan ya melalui perdagangan gitu ya, diplomasi ya dan kerajaan Nusantara. Yang ingin saya tanyakan tuh kaitannya dengan apa ya? Kalau di kita kan lebih populer peranan Wali Songo lah gitu ya. Nah, bahwa yang menyebarkan Islam di Nusantara itu adalah Wali Songo. Nah, bagaimana mengkompromikan ya antara ya makalah ini di masa Bani Umayyah dengan penyebaran Islam melalui para Wali Songo itu. Syukran. Jazakallah. Maaf, Ustadz Baiti tadi apa tadi soalnya nggak? Ini putus-putus sinyalnya. Oh, jelas ya? Putus-putus. Oh gitu. Sebentar, sebentar. Poin Ini ya, pentingnya. ya. Kan tadi peranan Bani Umayyah itu kan menyebarkan Islam di Nusantara itu kan melalui perdagangan dan diplomasi lah gitu ya antara dengan raja-raja di Nusantara. Sedangkan yang populer di masyarakat kita itu kan penyebaran Islam itu kan melalui Wali Songo gitu ya. Nah, bagaimana itu kan mengkompromikan antara dua pendapat ini ya, apakah melalui jalur perdagangan atau bagaimana dengan peranan Wali Songo itu? Ya karena yang kisah yang populer di kita itu kan itu ya, Wali Songo itu gitu. Ya itu aja. Mungkin ada yang lain sambil saya merangkai jawabannya. Pertanyaan yang lain. Ya, para asatid, mungkin ada yang mau menambahkan barangkali maklumat-maklumat terkait dengan peradaban Daulah Umayyah ini supaya lebih kompleks pembahasan kita. Oke, mungkin saya jawab dulu ya dari pertanyaan Ustadz Baiti. Bagaimana cara mengkompromikan ya antara pada masa Bani Umayyah dan juga Wali Songo gitu ya. Kalau dari sisi apa tahun itu kan jauh banget ya jaraknya.
Nah, kalau pada masih Bani Umayyah itu kan dakwahnya seringkali diiringi dengan kekuasaan politik dan militer gitu ya. Dengan mendirikan contohnya tuh kayak masjid-masjid, terus pusat-pusat keilmuan di wilayah yang dikuasai itu. Jadi eh, istilahnya Bani Umayyah itu memberikan dasar bagi penyebaran Islam yang apa namanya yang dari luar Jazirah Arab. Jadi dari Jazirah Arab dibawa ke Nusantara lalu diadopsi di situ gitu. Kalau misalnya Wali Songo itu sendiri itu kan pendekatannya melalui harmoni ya atau juga budaya juga ya. Harmoni dan budaya gitu. Jadi mereka itu mengajarkan Islam dengan adaptasi terhadap budaya lokal kayak seperti wayang gitu kan. Terus juga gamelan gitu-gitu. eh Paling itu ya Ustaz Beti. Jadi kalau misalnya pada masa Bani Umayyah yang dibawa ya pelak dari Arab itu sendiri gitu. Jadi belum diadopsi seperti kayak Wali Songo kan udah diadopsi, udah di eh, kreativitas lah gitu, udah disederhanakan. Kalau misalnya pada masa Bani Umayyah ya perdagangan terus apa namanya transaksi itu ya dari sistem Arab gitu. Jadi kayak bawa ajaran Islam dari Arab itu sendiri dibawa ke Nusantara gitu. Mungkin itu ya Ustaz Bedi. Kalau ada nanti ditambahin lagi. Atau Ustaz Haikal mau nambahi? Cukup Ustaz, cukup. Barangkali ada pertanyaan lain. Atau materi-materi tambahan mungkin yang Ustadz-Ustadz punya sekalian mungkin boleh disampaikan. Kalau dari aneh yang mungkin harus harus dijelasin ya terkait itu karena perbedaan apa antara yang pemakala sebutkan yaitu apa Bani Umayyah pada abad keberapa ya pada abad keberapa gitu. Sedangkan penyebaran di Islam itu karena ya emang kita Nusantara juga penyebaran masuknya Islam itu lewat Wali Songo, sedangkan penyebaran itu di abad ke-14 kan itu sangat jauh ya. Antara contohnya Rasul aja 571 ditambah beberapa 30 tahun kekhalifahan sesuai dengan hadisnya, kemudian
ditambah Bani Umayyah yang tadi diperkirakan hampir mencapai usia 90 tahun ya. Itu mungkin kalau kita tambah-tambah ya sekitar abad ke-7 gitu. Sedangkan penyebaran Islam di Nusantara yang sangat kental dengan budaya-budaya keislaman atau penyebaran itu meluas merata di seluruh di Indonesia khususnya di Nusantara itu abad ke-14. Nah, itu harus ada mungkin di apa emang kalau emang ada kita kan harus sesuai dengan kalau di Indonesia sesuai ada prasasti peninggalannya atau apapun yang dibawa oleh sejarawan pada abad tersebut. Nah, seterusnya di abad ke-14 oleh Wali Songo dan itu harus harus kalau kalau dikira-kira itu kekosongan itu tujuh tujuh abad ya tujuh abad ya apakah itu hanya masuknya saja belum penyebaran hanya di kota-kota tertentu saja atau udah penyebaran seperti itu. Nah, itu harus dipisahkan sehingga sejarah sejarah di Indonesia itu tidak berputar balik gitu, berputar balik dan eh, me, mendapatkan sebuah kekeliruan di dalam pemahaman pemahaman kita gitu. Nah, perlu adanya kesesuaian terkait tahun kalau kalau saran dari Ana ya, sehingga apa yang disampaikan oleh pemakalah tidak bertolak belakang dengan kenyataan yang ada gitu. Tidak bertolak belakang dengan kenyataan yang ada atau sejarah-sejarah yang sudah dianut oleh bangsa Indonesia atau Nusantara. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Abdul Aziz atas masukannya. Nanti insya Allah kita akan revisi kembali seperti itu ya. Yang lain mungkin Ustazah Eva, satu Izin dik. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Ya, monggo, monggo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca di makalah presentasi di tentang pemerintahan Bani Umayyah, Daulah Umayyah, nomor ke-5 bidang ekonomi. Di sini disebutkan bahwa tidak menggunakan dinar dan dirham. Di situ tertulis tidak menggunakan lagi dinar dan dirham dan juga mata uang ramah. Seperti itu. Jadi di sini mata uang apa yang mereka pergunakan. Sedangkan kalau saya riset tadi sempat riset itu mata uang yang ada pertama itu dari dari Cina seperti itu. Sekian Ustaz. Ustadz, mohon maaf, tadi agak putus-putus. Dari inti pertanyaannya gimana, Ustadz? Agak putus soalnya tadi, putus-putus. Inti pertanyaannya di bidang ekonomi yang pemateri tulis di Bani Umayyah nomor 5 bidang ekonomi itu kan ada pemimpin Bani Umayyah bernama Abdul Malik. Beliau memutuskan untuk membuat mata uang sendiri di Damaskus. Nah, mata uang apa yang dibuat oleh Abdul Malik ini tidak terperincikan di sini. Sedangkan kalau saya riset, mata uang yang pertama digunakan selain dinar dan dirham itu dari Cina.
Seperti itu. Oh ya, baik, syukuran Ustaz. Baik, coba. Baik Ustadz, kalau yang saya baca ya, untuk penggunaan mata uang, karena kan Khalifah Abdul Malik mencipta atau membuat mata uang sendiri, yang sebelumnya mereka menggunakan mata uang dari Persia ataupun dari Roma. Kalau yang saya baca sedikit ya, jadi mereka itu menggunakan dinar dan dirham juga, Ustadz. Jadi mereka membuat mata uang apa namanya dinar dan dirham sendiri untuk menggantikan dinar dan dirham yang digunakan oleh bangsa Persia dan juga bangsa Roma. Kalau yang saya baca seperti itu, Ustadz. Berarti pada dasarnya sama aja dong. Kalau dinar dan dirham itu kan dinar dari emas, dirham dari perak. Apa jumlah nominalnya yang berbeda atau bagaimana? Ya, kalau dari saya mungkin ya, kalau misalnya sebuah kerajaan atau memang sebuah negara misalnya punya mata uang sendiri, artinya itu merupakan sebuah perkembangan untuk mereka, Ustadz. Jadi, ketika mereka berhasil menciptakan mata uang sendiri, tidak menggunakan mata uang dari negara lain, artinya mereka ya sudah berkembang gitu, punya mata uangnya sendiri. Kayak misalnya sekarang kan kita meskipun punya mata uang sendiri kan, tapi kita berpatokan sama US dollar misalnya. Nah, dengan kita berpatokan sama US dollar itu kan, itu membuat kita apa namanya terpatok gitulah istilahnya. Jadi kalau memang kita punya mata uang sendiri, cipta apa buatan kerajaan sendiri, buatan negara sendiri, ya itu merupakan sebuah perkembangan gitu. Ya meskipun namanya sama dirham dan dinar dari emas gitu ya. Tapi kalau yang buatan sendiri itu jadi sebuah perkembangan ekonomi juga. Baiklah Ustaz. Ya, syukuran Ustadz Rahmatullah atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi? Mungkin dari yang lain ada yang mau bertanya lagi? Ini waktunya masih lumayan panjang. Udah kemana ya? Udah ya? Oh iya, ini nggak ada nih. Ada yang tahu? Atau lupa lagi, jangan-jangan. Kalau kita kan biasanya izinnya ke dia kalau nggak masuk. Kalau dia izinnya ke siapa gitu? Maksudnya nggak ada yang tahu. Ada yang tahu nggak? Ini mungkin dari Ustazah, ada yang mau bertanya tadi dari Ustadz semua ini yang tanya. Saya boleh ngoreksi sedikit Ustaz. Ahlan Ustadz, ahlan. Kami persilakan.
Ini kayaknya dari semua yang saya baca, footnote-nya tidak dijelaskan secara secara jelas, Ustaz. Bahkan nggak ada footnote di bawah. Cuman ketulisnya nih kalau misalkan itu ada ada penulisan cetakan dari mananya aja. Kayak ini, aspek hubungan diplomatik, kita tertulis Jannah dan Hadi 2020. Artinya semuanya kayak gitu. Benar nggak? Kita makainya Badinat Ustadz Jaya, jadinya nggak pakai footnote. Begitu, menggunakan Madinat dong ya. Ya, terima kasih. Ustaz. Syukuran Ustaz atas perhatiannya. Udah Damri mungkin yang sudah masuk mau menambahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustadz Haikal, Ambari, juga Ustadz Zuhri ya. Siapa sih? Ustadz Haikal sama Fakar, yang Ustaz Fakar. fakar. Apakah dan udah baca ini makalahnya, udah cukup berkomentar eh, apa luar biasa makalahnya ya dari Uda gitu. Dari segi kepenulisan juga isinya mantul lah. Mohon maaf baru bisa nimbrung karena udah eh, lagi emergensi ya. Tadi operasi prediksi gitu kan ternyata lama nunggu ininya setelah selesai operasi nunggu takut eh, ini sisternya ada kenapa-kenapa jadi udah nunggu ini baru apa di ruangan ini sekitar berapa menit yang lalu gitu baru megang handphone tadi nggak boleh bawa apa-apa gitu pas ketika di ruang tunggu tadi apa lama nunggu gitu kan pengen banget ikut ini dengerin pemaparan eh pemakala gitu. Sayangnya nggak bisa berkali-kali udah ngelobi sisternya gitu kan, biar kembali ke ruang ini, ruangan inilah istirahat di sini gitu kan, biar bisa megang handphone. Tapi sisternya nahan udah di situ, jadi nggak diperbolehkan. Berbagai macam alasan udah buat ininya, yang nggak boleh katanya. Aturannya begitu gitu. Jadi mohon maaf ya. Yang penting kalau dari udah eh, luar biasa lah ini makalahnya ya. Juga mohon maaf juga kepada Pak dosen karena baru ngasih kabar sekarang di luar prediksi gitu. Terima kasih ya semua teman-teman. Dilanjutkan, dilanjutkan. Masya Allah, Safakullah udah lagi operasi, masih sempat-sempatnya ikut Zoom gitu ya. Zoom itu kan Semoga cepat fleksibel. cepat membaik saat Damri. Iya, iya, iya. Terima kasih doanya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi atau bertanya, monggo silahkan karena masih ada waktu.
Mungkin Ustadz Abdul Basit mau bertanya? Gini Ustadz. Lanjut, Sat, lanjut. Ada suaranya nggak? Ada ya? Cek. Ada Ada Ustadz. Ustadz, ada. Udah, udah bisa nih. Dari Ustazah mungkin, Ustazah Desilia ingin bertanya, atau Ustazah-Ustazah yang lain. Ya Ustaz, kalau saya sih sebenarnya apa ya, cuman agak sedikit terganggu ya mengenai penggunaan bahasa yang, atau nanti mungkin saya minta komentar dari Pak Dokter ya mengenai sejarah yang bagaimana kalau dari tulisan Ustadz berdua di sini kan terkesan bahwa bagaimana Muawiyah sangat menginginkan gitu ya posisi khalifah. Nah itu sebenarnya bagaimana sih, ya pelurusan sejarah sebenarnya itu lebih ke sejarah ya, sejarah. Kemudian Abdullah bin Zubairnya juga, kemudian nah apakah ya pantas gitu ya bagi kita gitu untuk mengomentari para sahabat dengan bahasa yang terkesan bahwa mereka sangat menginginkan posisi-posisi yang duniawi. Nah, itu mohon nanti komentar dari Pak Dokter ya. Karena ya saya selama ini belajar sejarah mengenai ini kan memang banyak sekali konflik ya. Dan memang dimulai dari meninggalnya Utsman. Nah, di situ mulai konflik umat Islam itu sangat banyak sekali, dan selama ini saya diajari untuk bagaimana tetap berpositif thinking gitu, terutama kepada para sahabat. Nah, sebaiknya kita tuh bagaimana menuliskan kata-kata yang baik, yang ahsan gitu. Pak Dokter mungkin ya nanti minta pendapatnya terhadap atau memilih literatur ya, memilih literatur sehingga kita bisa tetap menggunakan bahasa yang ahsan terhadap para sahabat. Seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, Ustazah Desilia. Ya, terima kasih atas komentarnya. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak Dokter ya. Karena memang kalau kita lihat sejarah, terkadang memang meskipun kenyataannya demikian, tapi kira-kira bagaimana kita menuangkan gitu ya, menuangkan cerita tersebut di dalam penulisan-penulisan kita gitu. Bagaimana cara kita menulis dengan ya dengan husnuzon gitu, dengan bahasa-bahasa yang baik gitu. Ya mungkin itu nanti bisa ditambahkan oleh Pak Dokter ya. Mungkin ada lagi Nah, yang lain posisi memberikan komentar akademis itu ataupun dalam dalam menganalisis ilmu itu kita di mana posisinya? Nah, itu dulu. Coba. Kita ini sebagai akademisi, posisinya untuk menganalisis suatu ilmu itu jelas kebenaran ya. Ilmu itu tujuannya mencari kebenaran. Nah, untuk mencari suatu kebenaran itu, seorang akademis itu posisinya gimana? Ini tujuan untuk kuliah kan itu. Berarti ada kaitannya nanti dengan pertanyaan Bu Desi tadi kan. Sementara misalnya sahabat ya dalam karya ulama-ulama kita yang klasik tidak boleh caci-caci gitu kan. Nah, posisi kita sebagai akademis itu bagaimana? Coba bagaimana? Sebenarnya sudah ada dalam abstrak itu kan, abstrak tesis kita atau disertasi ya. Kita kan akademis ini posisinya itu netral ya, orang akademisnya netral. Dia mencari gak apa namanya. Makanya dalam dalam abstrak dalam penelitian tesis itu dia ada debat akademik ya. Dia mencari perdebatan antara dua kelompok, kelompok yang setuju, kelompok yang tidak setuju kan gitu. Kelompok yang setuju sahabat dipuja-puja atau dipuji-puji yang dimuliakan, kelompok yang nggak perlulah yang namanya sahabat itu terlalu dimuliakan. Nah, itu harus ada ini.
Jadi posisi sahabat itu kalau kita dalam akademis ya begitu secara penelitian. SOP-nya begitu. Nah, tergantung nanti si akademiknya ini kemana dia. Seorang akademisnya ini kemana. Ya bisa juga dia menguatkan yang setuju dengan adanya posisi sahabat yang harus dimuliakan. Bisa juga netral, bisa juga dia menolak. Nah, itulah ciri akademis kan. Begitu saja. Memang kita tidak bisa pungkiri kadang kita subjektivitas kita dalam Islam itu memang memang begitu kuat. Pasti ya, apalagi kita dunia timur, kemudian kita berasal dari dunia, saya nggak tahu ya apakah semua dari pesantren ya, yang kita mempelajari ya buku-bukunya buku-buku ulama-ulama klasik ya kan, yang sudah terframing dulu dari ketika kita mondok itu yang namanya ulama ya, khususnya yang para sahabat ya tabiin itu ya nggak boleh ya, meskipun mereka itu ada sedikit celah salahnya nggak boleh. Bagaimana caranya itu kesalahan-kesalahan itu harus ditutupi gitu, jangan sampai diumbar ke publish. Meskipun sebenarnya kalau kacamata kita ya apa ya salah gitu. Misalnya pertempuran kekuasaan antara partai Aisyah sama apa eh, Ali, itu sama-sama sahabat kan. Perang apa itu? Perang Jamal. Muawiyah, ini makalah sekarang Muawiyah dengan anaknya Ali. Itu pertempuran Siffin, ya kan? Jadi ada perpecahan saudara atau perperangan saudara, perang saudara. Satu istri Nabi dengan sepupu Nabi, Ali bin Abi Thalib. Satu anak Ali dengan Muawiyah, pendiri daulah Umayyah kan. Itu kan perang Siffin itu. Perang Siffin dan perang Jamal itu adalah perang yang indikasinya itu ya perang saudara. Apakah itu betul? Kalau menurut saya ya salah. Namanya jelas-jelas dikasih tahu Nabi kan, kita tuh nggak boleh itu misalnya apa eh, bercerai-berai kan. Kan nggak boleh bercerai-berai itu, harus bersatu. Tapi yang lagi-lagi yang namanya manusia ketika dikenakan suatu hal yang kekuasaan, ya meskipun moralitas yang sudah diajarkan Nabi itu ya kadang-kala lupa gitu. Apa misalnya ayat Al-Quran yang diajarkan Nabi pada sahabat yang nggak boleh bercerai-berai. Kalau hadis mungkin terlalu lemah. Misalnya kayak Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarroku kan. Nggak boleh garis di garis bawahi kan yang tafarrok itu tidak boleh terpecah belah. Karena dalam konteks ayat ini kan Rasul itu sudah terlalu capek ya. Utama dia itu kan diutus ke apa namanya? Ke dunia ini atau peradaban tengah itu. Nah, khususnya Saudi Arabia itu untuk menyatukan suku-suku itu. Ya, lihat aja Al Imran 103 kan tuh gitu bunyinya kan begitu. Waskuru nikmatullah alaikum. Jadi seolah-olah Rasul ini menyampaikan ingat, waskuru nikmatullah alaikum, nikmat Tuhan kepada kalian ketika kalian iskuntum ada itu. Ketika kalian itu memang musuh-musuhan. Konteks peradaban tengah ini musuh-musuhan. Ada kelompok Bani Hashim, ada kelompok apa lagi? Ya suku-suku lah. Terpecah berbagai macam suku-suku, suku yang besar, suku yang kecil. Kan. Ini saling bertikai kan. Nah, ketika saling bertikai inilah diutus seorang manusia tadi itu kan Rasul itu untuk menyatukan ini. Makanya ayat ini kan wazkuru nikmatullah alaikum izkuntum a'da'a. Nah, ini kan kaitannya kan dengan Al-Hujar 13 kan. Al-Hujar 13 itu kan tentang penyatuan manusia yang bertikai-bertikai itu. Ya khususnya peradaban tengah itu. Jadi disatukan kan. Tujuannya apa? Ya kalau Al-Hujar 13 itu tujuannya ya untuk saling mengenal kan, di ta'arofu, untuk saling mengenal, untuk saling bersilaturahmi.
untuk saling memaafkan. Nah, tapi terjadi gitu, perperangan saudara Sippin dan Jamal. Apakah mereka ini tidak hafal Al-Quran? Tentu sekali, paham sekali Al-Qurannya. Apalagi kayak Aisyah. Aisyah itu istri Nabi yang 24 jam sama dia. Apalagi Ali sepupunya. Muawiyah. Muawiyah nggak tahu sih hafal Quran apa tidak. Karena dia bagian sahabat yang masuk Islam belakangan. Ya bisa jadi dia mungkin hafal Quran juga gitu. Paling tidak kan mereka orang Arab, apa mereka nggak belajar nih moralitas Al-Quran yang selalu disampaikan Nabi. Tapi terjadi juga pertumpahan darah tadi itu kan pertikaian. Apakah masih bisa kita sanjung mereka-mereka ini? Ah, itu tergantung kita di subjektivitas kita. Tapi ulama-ulama klasik tetap, misalnya di buku Tanwirul Qulub karangan Amin Al-Qurdi, punya bukunya nggak Tanwirul Qulub? Kalau kita baca di buku Tanwirul Qulub itu, kita nggak boleh bilangnya itu mencaci maki sahabat. Bagi orang yang mencaci maki sahabat itu sudah dikatakan kafir. Saya tunjukkan bukunya. Ini ada bukunya. Mungkin referensi lain silakan kalau ada yang tahu. Ini Tanwirul Qulub itu begitu bunyinya nih. Nih. Hmm. Ini Tanwirul Qulub. Saya nggak tahu di halaman berapa, tapi pernah saya baca itu. Dia ini bukunya nih. Tanwirul Qulub bi Mu'amal Alamil Ghuyub. Amin Al-Qurdi. Ini bagi orang yang mencaci sahabat, malah ya, ini ada 600 halaman lah ya, cari sendiri. Tapi ini bukunya. Saya referensi dari sini. Bagi yang katanya apa mencaci sahabat sudah dapat dipastikan adalah kafir. Nah, jadi sudah terframing kita kan, terframing. Ya nggak boleh. Jadi apapun ceritanya tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sahabat itu, biarlah itu terjadi, tapi tidak perlu diungkapkan secara publis. Itu sudah di-framing kita ketika dulu mondok gitu. Nggak tahu apa yang mondok ini pernah begitu, tapi begitulah. Memang nggak boleh diceritakan. Tapi ya secara kemanusiaan itu salah kan? Salah perang saudara itu. Masa saudara kita perangi? Tidak hanya secara kemanusiaan. Rasul juga mengatakan tadi Al Imran 103, kalian itu sudah terpecah belah masalah bermusuh-musuhan ini, bersuku-suku ini. Aku datang itu menyatukan, kok perang lagi nih si Pin sama Muawiyah. Kira-kira begitu. Ya, jadi kita akademis ini ya boleh-boleh saja. Kalau menurut saya ya, ya kalau kita pakai paradigma Barat, ya boleh saja kita tidak memuliakan sahabat itu. Tapi kalau merujuk kepada Tanwirul Qulub tadi itu tidak boleh kita apa namanya mencaci maki sahabat. Tergantung kita nih gimana. Mau paradigmanya paradigma apa dulu nih? Barat apa timur? Timur khususnya ya ulama-ulama kita dulu. Tapi kita akademis ini boleh ya, boleh netral, boleh mendukung yang timur, pemikiran timur ya. Paradigma Islam boleh mendukung paradigma Barat. Silakan saja. Begitulah ciri khas kita ini. Bahkan yang paling paling uniknya ya, kalau kita nulis tesis itu ataupun disertasi, ketika referensinya itu nanti apa namanya kiai besar, ya kayak misalnya tadi Amin Al-Qurdi, kita buat tuh nama lengkapnya itu, Syekh Amin Al-Qurdi Al-Allamah itu itu kan itu membuktikan bahwasanya begitu begitu luar biasa adalah penghormatan kita kepada para ulama ya. Karena memang dalam ajaran ajaran Islam itu kan begitu kan menghormati itu kan. Nah, meskipun kalau dalam SOP-nya penelitian, siapapun itu, misalnya mau dia profesor, mau doktor, ya tulis saja namanya, nggak perlu dicantumkan gelarnya. Misalnya Profesor Nasaruddin Umar, misalnya dia buat buku, ya buat saja. Menurut Nasaruddin Umar, nggak perlu menurut Profesor Doktor Nasaruddin. Kalau dalam dunia akademik kan begitu. Tapi ketika menyangkut nama ulama ini, ulama besar misalnya, selalu kita bilang Kiai Haji misalnya. Nah, itu kan mental kita sudah terframing ya. Ketika kita itu memang belajar dari guru-guru kita itu harus menghormati mereka, tidak hanya lisan, tulisan pun kita harus menghormati juga gitu. Padahal dalam dunia akademik ya langsung nama aja gitu. Nggak perlu sebut-sebut nama ininya, gelarnya. Nah, kira-kira gitu ya tanggapan saya, Bu Desi ya.
Silakan nanti Baik, lanjut. Ustaz. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi, atau mungkin kalau sudah selesai mungkin bisa dilanjut sama Pak Dokter nanti. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan dan diskusi lagi, mungkin sama-sama kita serahkan kesempatan kepada Pak Dokter ya, untuk kembali memberikan tanggapannya dan juga kritik-kritik terhadap penulisan hari ini. Kepada Bapak Dr. Zakaria Hussein Lubis MA kami persilakan. Masih banyak lagi waktunya ya. Saya sudah bantu tadi supaya aktif komunikasinya. Diserahkan lagi ke saya ini. Nggak ada lagi. Coba misalnya yang kita pelajari ini mungkin saya nggak tahu apakah memang sudah pernah belajar sejarah peradaban Islam masalah Umayyah, apa ini Umayyah ini. Teman-teman mungkin sebagian sudah ada lah ya ketika dia mondok. Saya nggak tahu yang lainnya. Yang dia mungkin di SMA pernah nggak belajar seperti. Tapi kalau saya baca makalah, ya masih sebatas ya kita pernah pelajari ya. Tadi di PowerPoint ada nggak digambarkan sebagaimana teritorial peradaban Umayyah ini? Tadi ada nggak? Saya tadi Belum nggak ada lihat Ustadz karena tadi. saya sambil baca. Makanya kalau buat PowerPoint itu kan paling tidak itu dibuat gambarnya lah kan. Gambarnya teritorial Daulah Umayyah itu seberapa besar ekspansinya. Itu kalau kita lihat bagaimana teritorialnya itu kan meliputi 3 benua. Nah, kebayang nggak 3 benua itu peradaban yang sangat luar biasa ya. Ini sudah Masehi kita bilang. Itu 3 benua. Semakin melebar ya dibandingkan makalah minggu lalu yang Khulafaur Rasyidin. Semakin lebar sekali itu 3 benua. Itu sejarah satu-satunya peradaban Islam yang pernah ada di dunia. Kita bisa bandingkan peradaban yang masih ada sekarang, yang ada satu benua saja, misalnya Amerika Serikat, USA, United States of America, kena kan? Itu kan gabungan dari 56 apa berapa negara? 56 negara apa 55 negara? United States of America. Nah, tinggal hitung aja bintang-bintang itu. Jadi bendera Amerika itu ada bintang-bintangnya itu. Nah, hitung bintang-bintang itu, setiap bintang itu meliputi negara-negara 56 atau 54 saya nggak tahu, hitung bintangnya. Makanya namanya United States of America ya. Itu gabungan dari negara-negara. Men. Dulu ada tandingannya Uni Soviet, tapi sekarang sudah bubar. Ya, sudah bubar Uni Soviet. Itu juga nggak bisa menandingi Daulah Umayyah. Woi, kalau kita buka ya, teritorialnya Daulah Umayyah ini sangat luar biasa besarnya. Tuh, ini nih. Inilah teritorial Daulah Umayyah yang kita bahas sekarang ini. Seharusnya dimunculkan ini. Ini kan semakin besar suatu teritorial, maka peradaban semakin besar juga gitu. Karena ini terjadi akulturasi budaya. Ini benua apa aja ini? Coba. Dulu sahabat Nabi masih di kepala catur kuda ini aja paling sampai sini. Itu udah Khulafaur Rasyidin. Paling sampai sini. Ini Asia Tengah bagian dari dia. Timur Tengah, apalagi ibu kotanya kan ini Timur Tengah, ini Asia.
ya. Ini sudah berbatasan dengan Cina. Ini dari Cina ini, bagian dari Uni Soviet. Ya kita katakanlah ini benua Asia, ya. Ini peradaban tengah. Ini benua Afrika Utara sebagian. Ke bawah ini berarti apa ya? Ini kan Mesir. Di bawah Mesir apa? eh di bawah Mesir apa? Kalau Sudan samping Ustaz. ini kalau nggak salah saya Libya, ya. Libya, Tunis, Maroko. Di paling ujung nih Maroko. Apa di bawah? Di bawah Mesir apa? Sudan, Ada Ustaz. Sudan Ustaz. Sudan. Nah, ini. Sebagian Eropa di ujung itu. Sebagian Eropa di ujung ini. Di ujung itu adalah Prancis dan Spanyol. Nah, ini kan Prancis ini ya. Udah kena ke Prancis. Spanyol, kemudian Portugal. Tiga negara. Jadi sebegitu besarlah peradaban Daulah Umayyah. Nah, kalau bicara begini ekspansi besarnya, berarti apa yang membuat peradaban ini bisa melebarkan sayap sampai ke tiga benua, Eropa, Afrika, Asia? Apa alatnya? Kira-kira kalau kita bertanya-tanya merenung, kira-kira apa alatnya yang bisa melebarkan sayap di Daulah Umayyah ini? Apa yang menjadi kekuatan mereka sehingga bisa membuka wilayah-wilayah yang luar dari Arab itu sendiri atau dominasi peradaban tengah? Apa kira-kira? Biasanya nggak bicara satu ini aja ya, satu arah saja, harus dua arah. Dibantu juga saya, apa kira-kira? Biar kita temukan, oh peradabannya berarti kuat ini pada masa ini ya. Apa kira-kira? Nggak apa-apa. Apa kira-kira? Militer kan? Pasti militer, nggak ada lagi ya. Kalau kita membuka suatu wilayah itu, kita harus menggunakan alatnya itu militer. Berarti peradaban yang paling besar di Daulah Umayyah itu, ya militernya itu. Militernya sangat luar biasa berarti. Armada lautnya yang paling terkenal ya, armada lautnya. Ini kan mereka tuh kan nyeberangin ini ke Afrika, masuk ini kan ini Laut Tengah ini. Jadi ke sini tuh baik darat, laut mereka gunakan. Jadi militer di Daulah Umayyah ini sangat kuat sekali. Sampai wilayah-wilayah ini yang bisa dikuasain ini bisa ditaklukkan militernya. Pasti di wilayah ini ada militernya juga. Di wilayah-wilayah ini ada militer, tapi bisa ditaklukkan oleh Daulah Umayyah. Artinya orang Arab berarti jago dalam hal manajemen peradaban militer di masanya. Ya, kalau sekarang apakah kuat militernya, peradabannya? Nggak tahu ya. Mana nggak sekarang peradaban militernya di Arab ini? Kalau sekarang terpecah-pecah ya. Oh ini sekarang sudah terbagi-bagi berbagai negara. Sekarang ini diserang saja, Muslim diserang saja di Palestina. Ini Muslim-Muslim semuanya nggak apa ya? Paling bereaksi cuma berapa negara ya. Ya, paling kalau di sini Yaman, kelompok Houthi, yang di sini Lebanon, kelompok Hizbullah. Cuma bereaksi itu saja, itu pun karena dekat dengan Gaza. Yang agak jauh sedikit menyeberangi beberapa negara paling Iran ya, Iran. Nah, sementara yang di sini Saudi yang dekat-dekat dengan sini enggak. Jadi terpecah-pecah ya. Jadi kalau terpecah-pecah, militer pun lemah. Jadi ini dulu bersatu sehingga militernya kuat. Berdiri selama 90 tahun. Berarti hampir satu abad. Jadi begitu lamanya lah Daulah Umayyah ini berdiri 90 tahun ya, hampir 10 tahun lagi satu abad. Kalau kita Indonesia ini sudah berapa tahun? 70 berapa? 75 apa 76? Ah, lupa saya, 75 apa 76 kalau Indonesia. Pokoknya 75 atau 79, 76? Hah? 79. Sekitar begitulah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan NKRI harga mati, bullshit juga itu. Karena kita belajar sejarah itu untuk kacamata ke depan. Kenapa saya bilang bullshit? Yang militer kuat saja kayak Daulah Umayyah, 90 tahun berantakan, bubar dia. Apalagi kita masih 70,
berapa? 5 tahun. Belum 90 tahun loh. Yang kategori misalnya kita kan harus ada kaitkan ke negara kita nih. Kita belajar sejarah. Apalagi yang kita militernya masih kategori lemah ya. Masih kategori lemah. Jadi tidak ada kemungkinan apa namanya? Ya ada kemungkinan bisa bubar. Kita belum 90 tahun sama kayak Daulah Umayyah yang kuat militernya. Kita masih militer lemah. Ya bisa jadi NKRI itu nggak harga mati juga. Ya bisa jadi bisa bubar juga. Kapan itu ya kita nggak tahu. Nah, kalau berkaca dari sini 90 tahun, kalau 75 tahun berarti usianya berapa tahun lagi? 75 kita sekitar berapa puluh tahun lagi. Jadi bisa jadi bubar kan? Eh, Toh juga kita dulu pernah bubar juga kan? RIS tadi kan Republik Indonesia Serikat itu kan masing-masing ada negara-negara sendiri ya. Negara Sumatera, negara Pasundan, negara apalagi negara Pasundan, negara Madura. Lu bayangkan Madura itu jadi negara dulu. Negara Madura, Pasundan, Sumatera, Kalimantan itu punya negara apa namanya RIS ya Republik Indonesia Serikat. Nah, ini apa namanya kalau dari teritorial ya yang begitu besar selama 90 tahun hancur juga peradabannya. Nah, dikarenakan ya sudah masing-masing jenderal-jenderalnya dalam setiap wilayah itu sudah nggak solid lagi ya, sudah masing-masing memikirkan diri sendiri atau istilahnya Mamluk Tawaib itu raja-raja kecil atau jenderal-jenderal kecil itu sudah masing-masing mikirkan diri sendiri sehingga hancurlah yang namanya peradaban Umayyah dan itu pun ini lagi ini catatan hitam lagi tuh dan itu pun hancurnya bukan di tangan orang muslim apa namanya non muslim tapi dihancurkan oleh muslim sendiri. Siapa yang hancurkan Umayyah tadi dalam makalah itu? Abbasiyah kan. Jadi ada berapa perang saudara itu? Pertama skala kecil yang masih peradaban tengah Ali sama istri Nabi. Kemudian lanjutannya lagi anak Ali Hasan itu dengan Muawiyah. Baru Daulah Umayyah perang sama Abbasiyah. Jadi tikai kita sama-sama Muslim bertikai, peradaban bertikai. Apakah gara-gara itu kita Islamnya suka yang namanya bertikai peradabannya? Ah, itu juga pertanyaan itu. Karena dari dulu begitu secara kita hitam kelam gitu, bertikai terus ya bertikai. Jadi pecah Daulah Abbasiyah. Nanti Daulah Abbasiyah dibahas makalah yang kenapa bertikainya. Kenapa seperti itu? Oh, ternyata salah satu misalnya gara-gara Daulah Umayyah ini eh, orang-orangnya atau raja-rajanya ini adalah orang-orang yang masuk Islamnya belakangan. Ya, coba lihat makalah itu. Di makalah tadi Muawiyah masuk Islam. Jadi kesimpulan saya nih, Muawiyah masuk Islam setelah Fathu Mekah. Kan pemakalah buat begitu tuh. Setelah Fathu Mekah. Jadi sebelum Fathu Mekah, kalian kemana saja wahai Muawiyah? Kan kira-kira begitu. Berarti sudah ada orang-orang Islam yang sudah masuk sebelum Fathu Mekah. Fathu Mekah tahu artinya ya? Fathu Mekah itu kan penaklukan secara total itu Mekah. Itu. Jadi sudah ada orang-orang yang apa ya? Yang sudah masuk Islam duluan gitu. Nah, tiba-tiba setelah Khulafaur Rasyidin yang megang kekuasaan malah orang-orang yang masuk Islam yang belakangan atau orang-orang yang masuk Islam setelah peristiwa Fathu Mekah. Nah, ini yang membuat jadi iri orang-orang kira-kira yang dia masuk Islam ketika Rasul berada posisinya itu di Mekah yang mendukung Rasul dalam dakwahnya, mendukung Rasul hijrah. Ya kan kalau orang-orang Muawiyah ini kan nggak dukung dulu ketika hijrah kan. Ya mereka ini istilahnya masuk Islam itu ya belakangan gara-gara mungkin sudah terdesak, sudah kalah perang karena sudah ditaklukkan oleh Fathu Mekah tadi itu. Jadi mau nggak mau terpaksa ya masuk Islam. Tiba-tiba mereka yang menjadi eh, berkuasa ya orang Islam yang masuk belakangan. Nah, sementara Abbasiyah ini adalah orang-orang Islam yang dari awal Islam itu turun ke Rasul ya kan Daulah Abbasiyah kan begitu itu sudah itu kan keluarga dari Bani Hashim mendukung perjuangan Rasul ya sampai hijrah ke Madinah malah mereka itu tidak mendapat kekuasaan. Nah, ini menjadi
timbul konflik. Nah, nanti selanjutnya nanti disambung lagi ya sama makalah yang minggu depan. Tapi itulah intinya kenapa konflik internal antara muslim sama muslim, antara sahabat yang masuk Islam belakangan dengan sahabat masuk Islam yang di awal. Tapi yang mendapat kekuasaan itu yang di belakang, bukan yang di awal-awal yang mendukung, yang jelas-jelas mendukung Rasul. Ini jadi konflik internalnya. Hmm. Saya rasa itu ya. Apalagi yang dibahas peradaban. Ah, Sriwijaya ada artikel juga. Artikel ini ada masuknya artikel. Bagaimana kerajaan Sriwijaya yang ada di Indonesia itu punya hubungan dagang diplomatik dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu adalah khalifah keberapa tuh? Ke berapa? 10 ke berapa? Ah, di makalah dia buat juga. Jadi ada 5 khalifah yang berprestasi. Itu di makalah kan, coba dibaca itu. Salah satunya Umar bin Abdul Aziz. Nah, dia itu melakukan diplomasi. Ah, Umar bin Abdul Aziz itu berhubungan dengan kerajaan Sriwijaya. Nah, dalam hal hubungan dagang. Ah, kemudian ada lagi di situ Abdul Malik bin Marwan. Ah, coba baca juga di Abdul Malik bin Marwan. Ternyata ada sejarah yang selama ini kita ketahui Al-Quran yang kita katakan mazhab Utsmani karena dia dicetak atau dirumuskan pada masa rezimnya Utsman ya bukan daulah ya Khulafaur Rasyidin. Ternyata terjadi lagi di sini. Utsman itu kan sebagai ujung tombak ya dalam merumuskan Al-Quran karena terjadi perbedaan kata ya antara suku satu dalam melafalkan apa namanya kiroahnya kan dirumuskan sama Utsman sampai di apa namanya di baris-baris. Terjadi lagi ternyata masa Abdul Malik bin Marwan ini khalifah keberapa. Jadi peradaban Al-Quran tidak terjadi pada masa Utsman saja tapi masa Abdul Malik bin Marwan. Ya, itu terjadi lagi pembentukan panitia. Di situ disebutkan menambah 2000 alif. Jiadah alpain alifan. Ah, itu nggak tahu saya. Alif-alif itu dalam Quran itu terjadi pada masa Malik bin apa Abdul Malik bin Marwan. Ah, ini bisa jadi penelitian tesis anak PT itu. 2000 alif itu yang mana-mana saja ditambahkan. Jadi percetakan Al-Quran yang ada di tangan sekarang itu sudah melalui proses revisi yang bukan hanya masa Utsman saja. Jadi yang produk masa Utsman ya dibedah lagi pada masa Umayyah Abdul Malik bin Marwan beda rezim. Kemudian nanti dibedah lagi tahun terakhir ya abad 19 di Mesir itu dibedah lagi. Apakah yang sudah terjadi penambahan 2000 alif itu di apa namanya dicopoti lagi ketika masa sudah apa namanya pemerintahan Mesir rezim Mesir. Nah, itu nggak tahu saya rasa belum ada penelitian sampai sekarang itu. Mana alif-alif yang ditambah? Jangan-jangan alif yang kita baca selama ini nggak ada alifnya, tapi gara-gara kita nggak tahu secara kebenarannya itu ya kita baca jadi ada alifnya kan gitu. Kayak ada alif lam apa Komariah Samsia itu. Itu perlu diteliti itu tugas seorang anak PTIK. Karena itu terjadi peradaban Al-Quran itu 3 kali apa dibilang revisi. Kalau dibilang revisi nah, luar biasa berarti sama juga Al-Quran kayak Injil kan nggak mungkin apa bahasa yang sopan kira-kira. Kalau saya bilang revisi ya memang itu kan. Pokoknya ada 3 kali Al-Quran itu masa Utsman ya, kemudian masa Umayyah, kemudian nanti terakhir di Mesir. Jadi 3 kali ada perumusan ulang Al-Quran dalam penulisan. Nah, itu tugas anak PTK itu menemukan ya perbedaan masa mazhab Utsmani, kemudian Daulah Umayyah, satu lagi rezimnya yang ada di Mesir. Saya lupa presiden apa pada 1924. Nah, itu coba diteliti. Ya, kenapa? Jadi beda rezim, beda dalam penyampaian kata-kata dalam Al-Quran. Hmm. Itu ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya simpulkan ya. Untuk peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Silakanlah di closing statement. Silakan. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Zakaria Husin Lubis MA atas masukan-masukannya
atas pengajarannya pada hari ini. Kami dari Pemakala mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dari penulisan makalah sampai pemaparan hari ini. Kemudian yang terakhir juga kita sama-sama doakan ya kepada ketua kelas kita, Bunda Damri Hasibuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran di dalam proses operasinya dan Amin, akhirnya bisa amin, amin, kembali amin. sehat seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Kami dari Pemakala mengucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau nggak bisa masuk Pak Damri itu nggak usah dipaksakan banget kan ada 4 kali jatah libur ya. Kalau Pak Damri ini hampir setiap hari masuk saya lihat. Absennya lihat aja di YouTube itu ya. Kita merujuk kepada kontrak kita, undang-undang pertama kita ya, yang dianggap hadir itu yang dia ada dalam kamera ya. Kalau misalnya 5 menit tidak ada kamera, tapi masih wajar lah. Tapi kalau udah setengah jam lebih itu udah kacau ya. Jadi Pak Damri itu kalau saya lihat apa ya selalu hadir. Jadi nggak usah dipaksakan Pak. Ada 4 kali jatah libur istirahat aja Pak. Jadi nggak usah ikut perkuliahan juga nggak masalah. Nggak usah dipaksakan. Ya, Pak. Oke, terima Ya, kasih ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.